Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Bernadette pada pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Sebelumnya Ibu mau nyapa-nyapa dulu nih. Anak-anak, apa kabar untuk kita semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Tidak terasa ya, sudah hampir 4 minggu kita melaksanakan proses BDR di rumah. Siapa nih yang kangen main ke sekolah, belajar di sekolah, bertemu dengan teman dan bapak ibu guru? Ibu yakin kita semua pasti rindu akan suasana sekolah kita. Meski demikian, hal tersebut tidak akan menghalangi proses belajar kita selama di rumah. Anak-anak, minggu ini kita akan belajar tentang bagian kedua dan bagian ketiga, air bersih dan udara bersih. Minggu sebelumnya di bagian pertama kita sudah belajar bagaimana agar rumah dan lingkungan kita bersih dan sehat. Ibu yakin materi minggu lalu sudah dapat membantu kita untuk meneruskan materi minggu ini. Air merupakan sebuah zat pelarut yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan makhluk hidup. Hal tersebut karena sifat kimia air yang mempunyai sifat melarutkan sehingga berperan penting dalam proses metabolisme makhluk hidup. Secara sederhananya, air juga diartikan sebagai sumber kehidupan dan tanda kehidupan. Sumber kehidupan karena setiap makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan air untuk bertahan hidup. Ciri-ciri air bersih. Air yang bersih dan sehat itu ialah tidak berwarna, air yang bersih tidak berasa, dan air yang bersih tidak berbau. Nah, manfaat dari air bersih itu ialah: pertama, air sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Kedua, air juga memberikan manfaat yang besar bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dan air bersih juga dimanfaatkan untuk minum, untuk mandi, dan untuk mencuci. Udara bersih. Anak-anak, tentunya kita sudah mampu membedakan mana udara bersih, mana udara kotor. Udara bersih adalah udara yang mengandung manfaat bagi manusia, terutama bagi kesehatan manusia. Sedangkan udara kotor adalah udara yang membawa dampak negatif atau dampak buruk bagi kehidupan manusia, sehingga merusak kelangsungan hidup manusia. Anak-anak, udara ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membutuhkannya karena bisa bernapas, sehingga dapat menyehatkan kita dan tidak membawa partikel-partikel berbahaya yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan di masa depan. Nah, anak-anak, kalian tahu gak sih ciri-ciri dari udara bersih? Ya, benar ya. Ciri-ciri dari udara bersih itu tidak berdebu, tidak berwarna, tidak berasap, tidak berbau, tidak berasa, terasa segar dan sejuk ketika dihirup. Seperti yang kalian lihat di gambar ini, seorang manusia menghirup udara yang bersih dan sehat. Nah, jika ciri-ciri udara tadi kalian tidak temui dalam kehidupan kalian, maka udara yang sedang kalian rasakan itu adalah udara yang kotor. Akan tetapi jika ciri-ciri udara bersih ini kalian rasakan dan kalian temui dalam kehidupan kalian, maka ciri-ciri udara inilah yang harusnya ada pada diri kita masing-masing. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari udara bersih, kita juga harus tahu bagaimana cara untuk menjaga agar udara tetap bersih. Pertama, anak-anak, hal yang kita lakukan ialah membuang sampah pada tempatnya. Kedua, membersihkan ruang kelas atau tempat kita, misalnya rumah kita. Ketiga, tidak membakar sampah atau hutan dalam jumlah besar. Jadi anak-anak, kesimpulannya ialah
Kita sebagai manusia memiliki kesadaran akan kebersihan, baik dalam diri kita sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar kita. Karena kebersihan juga adalah pangkal sehat. Jadi anak-anak yang berjiwa sehat adalah anak-anak yang menjaga kebersihan. Baik anak-anak, sekian dulu materi kita pada minggu ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.